mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali membolehkan orang masbuk dijadikan imam. Misalkan dia sholat, udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, dia naik kan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini orang tak boleh dijadikan, tapi dengan catatan tadi apa? Tak boleh dia membalap imam. Kalau dibalapnya imam, maka tak sah sholatnya. Nah, gitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap perkampungan, kita tak bicara gang. Kalau bicara gang tentu terlalu banyak. Perkampungan. Maka setiap perkampungan itu, negeri atau kampung di situ ada pasar, ada apa begitu ya. Maka di situ minimal ada masjid. Maka di situ juga wajib ada Jumatan. Setiap ada perkampungan negeri. Di mana menentukannya? Ada pasar di situ. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fikih, ada nanti ya semacam pemerintahan lah, walaupun tingkatnya tingkat-tingkat ya camat kah atau lurah kah. Mengkonversinya ke zaman kita sekarang, ada yang mengatakan lurah kah, ada yang mengatakan kecamatan, ada yang mengatakan kelurahan. Sebenarnya masjid banyak seperti kita itu tak boleh. Kalau kajinya lagi dalam lagi. Nah, karena tak boleh juga di kita ini kan di gang ini ada masjid, gang depan ada masjid. Itu tak boleh sebenarnya. Nah, yang benar itu adalah selagi muat masjid itu di perkampungan itu, makin terpusat dia berjamaahnya, begitulah. Maka kalau gang ini tak ada jemaah, gang sana masih ada jemaah, itu dah cukup lah. Kalau sampai pula semua masjid itu dibebankan seperti itu. Itu di Rumbai itu, Taufik Al-Hidayah, sebelahnya Al-Badar. Seberang jalan cuma. Nah, gimana kita? Gitu ya. Maka tidak sampai sesempit itulah. Karena sebenarnya kan ada masjid yang wajib di suatu negeri, itu ada masjid wajibnya istilahnya. Lagi? Nah, jadi
bagi makmum, ini ya, dalam mazhab kita, orang yang masbuk boleh dijadikan imam. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali membolehkan orang masbuk dijadikan imam. Misalkan dia sholat, udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, dia naik kan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini orang tak boleh dijadikan imam. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan ini boleh dijadikan imam. Datang kita dari belakang, pengen berjamaah pula. Apakah ini orang kan dari awal tak niat jadi imam? Justru niatnya tadi adalah makmum. Imam tidak wajib meniatkan diri menjadi imam. Maka tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita yang datang belakang itu harus meniatkan jadi makmum. Nah, gitu. Nah, itu bedanya. Jadi makmum wajib berniat dunal imam, sedangkan imam tidak ada kewajiban sama sekali. Nah, tapi dalam berjamaah ini ada ketentuannya. Boleh orang merdeka berjadi makmum orang budak hamba sahaya. Orang balik boleh berimam dengan murahik. Murahik itu dia minimal usianya udah mumayyiz. Berapa umur mumayyiz? Cuma menentukan orang mumayyiz itu? Mumayyiz itu dia ngerti dia kanan, ngerti dia kiri, ngerti dia baik, ngerti dia buruk. Tahu dia ada bernajis atau tidak bernajis. Udah mumayyiz lah. Ada anak umur 7-8 tahun, bagus bacaannya. Solat kita di belakang dia, itu sah. Ada masalah. Tapi jangan pula solat dia tak sah. Kalau kita tahu orang solatnya tidak sah, nggak boleh kita berjamaah sama dia. Bapak solat di belakang orang, bapak tengok ada taiknya. Berarti tidak sah solat dia. Bapak mufarokoh sendiri belakang solat. Berhenti berjamaah sama dia. Jadi anak ini, kita yakin kita suci pakaiannya, solatnya benar, ya kita berjamaah sama dia, tidak ada masalah. Nah, makanya orang kampung kita tidak mengizinkan anak yang belum bersunat. Kenapa? Khawatir dia ada najis di ujung burungnya. Khawatir. Bukan dipastikan. Khawatir di ujung burungnya tadi itu, klip ujungnya itu ada menggenang kencing yang sudah keluar tapi tergenang di situ. Maka ada orang kita tidak mengizinkan anak-anak sesap dengan orang dewasa. Maka saran saya khitan cepat anak itu, jangan nanti nih. Nah, anak saya 26 hari umurnya khitan. Tidak merasa sakit dikit pun. Mengeluh pun tidak, mengerang tidak, tidak nangis pun tidak. Nah, kalau udah kelas 5 SD banyak dramanya. Minta ini, minta itu. Nah, nanti kita pengen suruh jadi imam pun kita ragu kan. Ya, jangan-jangan dia tak beres kencingnya ini gitu. Disuruh-suruh orang dia belakang. Kalau udah sunat kan tunjuknya udah pak kata dia. Nah, diizinkan dia di satu sab semua orang dewasa. Nah. Usaha anop itu umur 4 hari anak itu sunat. 4 hari. Itu lebih parah lagi. Somat 8 hari anak ya, sunat langsung. Usaha anop 4 hari, sunat langsung. Anak saya kebetulan sakit kemarin itu. Lebaran pula tak sempat. Akhirnya setelah lebaran baru sunat. 26 hari baru khitan. Jadi tidak was-was kita. Lagian anak yang kalau masih bayi itu tidak sakit ya. Cepat sembuhnya, sehari sembuh dia. Orang dia masih ini kan, kulitnya itu. Gimana? Tidak. Belum pernah saya lihat. Itu tidak saya tengok masih gitu-gitu aja bentuknya. Numbuh lagi daging kulitnya, tidak. Berarti tidak betul cara junatnya. Berarti ujungnya aja yang dipotong sama dia. Kalau udah betul junatnya insya Allah tidak balik. Dia bukan pohon yang tumbuh, patah kan tumbuh lagi. Enggak. Jadi nggak banyak dramanya. Kalau udah SD kelas 5 dia, itu banyak dramanya. Untuk sepeda dia, minta apa dia. Sembuhnya pun 2 pekan. Gitu.
Baik. Jadi tidak masalah anak-anak. Jadi kalau bapak, tapi dengan catatan ya, dia kalau afdolnya tentu dewasa lebih afdol. Tapi bagaimana kalau ada orang tua bacaannya belepotan, ada anak-anak yang bacaannya betul, maka anak-anak itu suruh jadi imam. Nah, maka dia pastikan bersindak segala macamnya. Wala tasihu, dan tidak pula sah solatnya laki-laki jamaah dengan imam, tentu tidak sah. Kalau ada satu laki-laki aja, maka dia jadi imam. Selagi masih ada laki-laki. Tapi kalau perempuan semuanya, baru boleh jadi imam. Dan tidak pula orang yang ahli qiraat berjamaah dengan orang yang tidak pandai tajwid sama sekali. Bahkan bisa tidak sah kalau orang solat di belakang orang yang Fatihahnya tak sah. Contoh gini. Bapak kan dari kota Pekanbaru, rajin belajar ilmu tajwid, Al-Fatihahnya udah mantap, dan Bapak tahu mana salah mana benar. Oke. Pergilah Bapak ke pedalaman, ke kampung orang. Solatlah Bapak, Allahu Akbar. Udah solat, tiba-tiba imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dalam pengetahuan Bapak, Al-Fatihahnya sah atau tidak? Tidak. Karena Bapak ngerti tajwid. Orang kampung di situ tidak ngerti tajwid sama sekali. Dialah yang paling jago baca Al-Fatihah di situ. Orang kampung di situ sholatnya sah, Bapak sholatnya tak sah. Orang kampung itu sah, kenapa? Karena dialah yang jago di situ, gak ada lagi orang lain yang paling hebat di situ. Nah, Bapak berarti ngapain? Udah telanjur pulang sholat. Mufarokoh lah. Kalau tak mufarokoh Bapak bisa enggak sah sholat Bapak nanti. Itu wajib, itu model mufarokoh wajib itu. Mufarokoh itu kan ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang haram. Mufarokoh yang haram itu contohnya apa? Dalam mazhab Maliki, minimal sholat Jumat itu 12 orang. Mazhab Syafi'i minimal sholat Jumat berapa orang? 40 orang. Pas 40 orang sholat. Datang Bapak, ini mufarokoh dia. Batallah Jumatan itu gara-gara Bapak tadi. Itu haram hukumnya itu. Nggak boleh deh. Karena gara-gara dia, tak sah apa orang? Berjamaah orang. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau tak sampai 40, dalam mazhab Syafi'i, zuhur. Nah, kalau mazhab Maliki 12 minimal. Dan itu pun 40 itu bukan perantau. Tapi pribumi orang tempatan dan tinggal di situ, orang di situ dia. Kalau perantau bakal niat mau balik lagi ke kampungnya, itu dianggap tidak mustautin. Dia tak cukup syarat untuk jadi dihitung, enggak dihitung dia. Walaupun sholat Jumatnya sah, tapi dia tak dihitung satu dari 40 tadi. Jadi satu dari 40 itu banyak syaratnya. Dia mesti orang yang wajib Jumat. Siapa yang wajib Jumat? Anak-anak wajib nggak Jumat? Maka tak terhitung. Perempuan wajib nggak Jumat? Tidak, tak terhitung. Orang musafir wajib nggak Jumat? Tak wajib, maka tak terhitung. Jadi kalau Bapak sholat pergi ke Sumbar nih, sholat Jumat Bapak, sholat Jumat Bapak sah, tapi Bapak tak masuk dalam hitungan 40 itu. Maka hati-hati masjid pinggir jalan. Jangan-jangan musafir semua. Orang singgah semuanya. Bisa enggak sah Jumatannya. Maka di beberapa pesantren, mohon maaf. Beberapa pesantren, banyak pun santrinya, enggak mau mereka buat masjid sholat Jumat di dalam pesantren. Kenapa? Santrinya banyak dari orang luar. Santrinya dari kampung mana, dari kampung mana, dari kampung mana. Karena dia bakal balik lagi, maka orang ini tidak disebut sebagai mustautin. Karena dalam kitab-kitab fikih itu, yang wajib Jumatan harus mustautin dia. Mustautin itu dia memang domisilinya situ. Ini di sini juga Ustaz, dia merantau ya, tapi bakal balik lagi. Ada ulama yang mengatakan ini tak ikut hitungan. Maka ada beberapa pesantren yang tidak mau Jumatan dalam pondok. Nah, kita di sini kebetulan aja masjidnya di luar gitu. Nah, tapi hati-hati. Jika Masjid Al-Ikhlas ini mengandalkan orang sini semua, jangan-jangan nggak ada orang Pekanbaru.
Nah, tapi di sini kan masih banyak orang Pekanbaru. Kalau seandainya banyak kan orang luar, itu berbahaya itu. Jangan-jangan warga tempat cuma 10 orang. Nah, maka tidak Jumatan, tidak wajib Jumat, tak berdosa tak Jumat. Karena orangnya tidak cukup. Oh ini tak ada Jumatan berdosa. Tidak. Kalau tak cukup orangnya, tak wajib Jumat. Nah, cukup sholat zuhur. Tapi ada kadang saya tengok main babat-babat aja. 10 orang lah, ajar aja lah. Maka hati-hati. Kalau zuhur masuk cepat, orang yang masih kurang, jangan dimulai. Kadang ada kan sekarang kan oke lah zuhur kan agak lambat. Sekarang ada jam 12 itu udah zuhur. Ada masjid-masjid yang azan cuma sekali itu, langsung dia. Orangnya tengok, 6 orang 7 orang baru ini. Bapak sebagai khotib, itu tanggung jawab itu, jangan bapak mulai. Bapak karena disuruh pengurus, bapak bantai aja khutbah Jumat. Orangnya kurang, gimana ceritanya? Bapak bilang lah, mohon maaf Pak pengurus, saya bukan tak mau, ini orangnya kurang, bilang. Berarti kita sholat zuhur aja gitu. Atau kalau mau di sholat Jumat juga, tunggulah dulu yang lain datang sampai jam 6.40, baru mulai. Pernah gak ngalami itu? Saya pernah ngalami itu. Maka saya hitung dulu berapa nih, 1, 2. Saya kok jarang-jarang masjidnya kan. Kadang ada pernah masuk jam 12 kurang 2. 11.58 masuk zuhur. Masjidnya enggak mau tahu dia, asalkan masuk teng kata dia, dimulai aja lah. Saya hitung lah dulu 1, 2, 3, 4. Ini kurang. Maka saya ini ada adik ini jadwalkan saya di bank itu, kadang enggak mau saya khutbah Jumat di bank-bank itu karena orangnya kurang. Bisa enggak sah Jumatannya. Nah, ya. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau Bapak jadi pengurus masjid, itu tengok. Kalau Bapak khotib, tengok juga. Nah, apalagi kalau di kampung-kampung kita ini, di pinggir-pinggir kota ini, jangan-jangan orangnya masih di apa gitu. Oke. Kalau 7 orang, misalkan 10 orang, tak sampai 40 orang, sebaiknya Bapak bilang aja, Bapak-bapak saya sudah sampai kemari, kita ini tak wajib Jumatan dan tak sah kalau kita paksakan. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya udah kita zuhur aja, pada susah. Kasih amplop tuh sama saya pulang nanti. Jangan gara-gara itu tak kasih amplop. Ini kan bukan salah saya udah sampai kemari. Kan transportasi saya juga tuh pakai itu. Ya udah, daripada dipaksakan nanti tak sah gitu. Nggak sah kan 40 tadi. Ini kan minimal tuh 40. Memulainya 40. Bukan di ujungnya 40. Dimulainya 40. Kalau ya bos silakan. Waalaikumsalam. Puluh keluarga berapa laki-laki? Ya udah nggak wajib Jumat. Zuhur aja. Pulang ibu ke kampung, ibu jelaskan semua orang tuh. Kalau dipaksakannya juga, ibu bilang sama orang tuh, kalau dipaksakan juga berarti kita sekarang ini ikut aja mazhab Maliki lah. Bilang. Untuk masalah ini kita mengikut mazhab Maliki 12 orang. Cumana lagi mau dipaksakan juga. Jangan ikuti mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kan tidak masalah juga dong. Nah, tapi dia harus tahu bahwa kalau dia berpegang sama mazhab Syafi'i, ini tidak sah. Memang, jadi intinya berarti terkesan kita mengikuti ulama yang membolehkan aja. Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat yang menurut kita yang paling kuat, tentu tak begitu cara berpikirnya. Cara pikirnya, ini tidak usah Jumat. Ya udah, tidak berdosa kan? Sambil menunggu anak laki-laki banyak lahir, sehingga bisa nanti cukup untuk Jumatan. Ya kalau kita pengen juga Jumatan ke kota lagi, gimana lagi? Gitu ya Bu ya. Jadi jangan dikira, ini kampung ini gimana tak ada Jumatan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, ngapain dikerjakan? Kan tak sah jadinya. 10 keluarga, 10 keluarga taruhlah laki-lakinya taruhlah misalkan 10 keluarga itu kan belum tentu. Pula kalau 10 keluarga satu laki-laki dewasanya.
10 orang. Lalu apa? Satu ke kebun, satu ke apa? Rusak motornya, satu sakit. Gimana memaksakannya? Kecuali sholat hari raya. Raya lain lagi, tak wajib 140. 2 orangnya udah bisa sholat hari raya Idul Fitri itu. Tapi kalau Jumat nggak bisa, Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau di masjid itu ada 2 kategori dia. Ada masjid yang ada Jumatannya, ada masjid yang tidak ada Jumatannya, atau kita sebut musola. Masjid yang ada Jumatannya, salat di masjid yang ada di Jumatannya itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada salat yang tidak ada Jumatannya, atau kita sebut dengan musola. Ya kalau Bapak ada masjid, ada musola, pilih salat di masjid, jangan pilih di musola. Lebih afdal salat yang ada di tempat yang ada Jumatannya. Yang kedua tadi ada di situ hukum bahwa tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Kalau seandainya dia mendahului imam, maka salatnya bisa tidak sah. Nah, itu tadi disebutkan bahwa malam yataqaddam alaih, selama solatnya tidak mendahului. Ayu maudiin, di mana saja solat orang itu solat. Fil masjid, di dalam solat. Wal ma'mumu, mana tadi? Hilang pula ni bacaannya. Mana tadi? Astagfirullahaladzim. Ayu maudiin, di mana saja solat fil masjid, dia solat dalam masjid. Bi solatil imam, berjamaah di masjid, imamnya di masjid. Dia solat agak ke belakang sedikit. Makmum ini asalkan dia dapatkan imam, misalkan imam ni jauh sana, dia di sini, itu masih sah berjamaahnya. Bahkan, jamaah tak jadi masalah. Tapi seafdol-afdolnya, jangan terlalu jauh jarak imam dengan makmum. Tapi kalaupun mau jauh-jauhan, misalkan, tak jadi masalah. Ibu-ibu di sab dia, solat berdua sama suaminya, di depan sana, tak jadi masalah. Nah, tapi kalau cerita afdol, semakin dekat sab imam dengan makmum, itu jauh lebih afdol. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya imam makmumnya di luar, tapi dengan catatan tadi apa? Makmumnya tahu dia gerakan imam. Selagi dia nampak dia gerakan imam, kadang imam ni kan tak pakai mic, suaranya kecil. Kalau sampai tak tahu dia gerakan imam, ada tak sah lagi solatnya. Nah kecuali memang tak tahunya itu karena dia berada di saf paling belakang. Tapi kalau karena jauhnya jarak dia sama imam sampai tak tahu dia gerakan imam, tak sah lagi. Tapi kalau sholat ini panjang safnya, dia berada paling ujung sana, tak tahu dia apa yang dikerjakan oleh imam. Apa yang dia lakukan? Dia ikut orang di depan dia. Bacaan imam dia tak dengar, tak apa-apa, dia baca sendiri di belakang. Nah, bacaannya tak mesti lagi ikut imam, dia baca sendiri di belakang. Tapi dengan catatan tadi apa? Tak boleh dia membalap imam. Kalau dibalapnya imam, maka tak sah sholatnya. Nah, gitu dia. Wa in shalla, dan jika dia solat di masjid, wal makmum kharijal masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Gimana tadi? Seperti masjid kita. Makmum di luar. Maka, tapi dengan catatan dekat. Berapa banyak dekatnya? Jangan lewat dari 300 hasta. 300 hasta itu berapa meter? 150 meter. 144 meter. Ini jarak termasuk jarak saya dengan orang yang di sebelah saya dalam berjamaah. Rapat itu kan hukumnya sunnah, tidak wajib merapatkan kaki. Kalau berjarak sah nggak sholat berjamaahnya? Berapa jauh jaraknya? 300 hasta, 144 meter, masih sah sholatnya. Jadi COVID kemarin itu jangan khawatir yang terpisah-pisah.
jarak itu masih sah itu berjamaahnya. Karena merapatkan saf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Masih 144 meter masih sah itu. Nah, di luar pun posisi makmum tadi juga jangan jauh-jauh. Jangan lebih dari 144 meter. Tapi dengan catatan pula, dia alimun bi salatihi. Dia bisa mengetahui keadaan imam. Lagi apain imam, dia harus tahu. Dan syarat yang kedua, la haila. Tidak boleh ada dinding. Kalau tertutup semua masjid itu, imam dalam masjid, makmum di luar masjid, itu tak sah sholat yang di luar. Tadi saya katakan, maka beberapa masjid kita biasanya, kan itu susahnya ketika Idul Fitri, Idul Adha, membeludak. Itu jendela buka semua. Biar terkesan masih tidak ada dinding. Pintu-pintu buka semua. Tapi kalau dikunci, ditutup semuanya, ada AC misalkan, tutup semuanya, tak nampak apa kerjaan orang dalam, maka yang di luar itu tak tergabung dia dalam berjemaah itu. Itu perlu dihati-hatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ketentuan sholat berjamaah. Ada yang diskusi, saya persilakan. Kalau tak ada, kita sudahi pertemuan berikutnya, kita bahas tentang qasar sholat. Silakan, kalau ada saya persilakan. Kalau tak ada, kita sudahi. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.